Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui manajemen ASN, diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Konsep sistem merit merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen ASN. Nah, sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa membedakan latar belakang politik, agama, jenis kelamin, ras, suku, asal-usul, umur pernikahan, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang terbuka bagi akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan keadilan. Contoh penerapan manajemen ASN adalah adanya rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan, sehingga akan didapatkan sumber daya manusia yang unggul. Mengikuti pelatihan dasar CPNS atau disebut Latsar CPNS juga merupakan implementasi dari nilai manajemen ASN. Di era pandemi ini, Latsar dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Dengan adanya Latsar CPNS ini, diharapkan kompetensi bidang yang dimiliki CPNS dapat meningkat dan berkembang agar mampu menjalankan pekerjaannya secara lebih baik dan profesional. Selain itu, melaporkan aktivitas harian melalui aplikasi yang disediakan bertujuan untuk mempermudah dalam penilaian kinerja ASN dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan ASN. Halo, kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik di Indonesia. Menurut data IPP atau Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB Republik Indonesia, Indeks Pelayanan Publik Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019, yaitu sebesar 3,63. Dan angka ini diharapkan meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,85. Dengan rentang skala 4 nilai IPP sebesar 3,63, artinya pelayanan publik di Indonesia masih bernilai cukup. Namun, apakah indeks yang bernilai cukup tersebut juga sudah cukup untuk mewakili seluruh gambaran pelayanan publik di Indonesia? Dan apakah dengan indeks yang cukup tersebut artinya pelayanan publik yang diberikan sudah maksimal? Sebenarnya seperti apa sih wujud pelayanan publik yang ada di Indonesia? Mari kita lihat bersama-sama. Masyarakat yang sejak Senin pagi hendak mengajukan surat perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpaksa kembali pulang. Hingga Senin pagi, kondisi kantor masih disegel Kepolisian Resort Kota Besar Bandung pasca penangkapan Kepala Dinasnya Dandan Rizal Wardana. Di hari pertama kerja pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Pak, ini sedang berobat lewat BPJS? Iya, betul. Dari jam berapa daftar? Datang dari rumah jam Setengah 8 pagi? Iya, panggil setengah 10. Setengah 10, 2 jam nunggu, dipanggil. Ini matang? Setelah Jumatan. Berarti sekitar jam 1 ya? Ya, jam 1. Pukul 1, pukul 13 masuk. Jadi setengah 10 ke pukul 1 itu 3 jam setengah. Setelah poli kan ambil obat. Ambil obat. Nah, jam berapa itu katanya? Udah? Saya tanya, Sus, ini kira-kira jam berapa ya, Sus? Sekitar jam 7. Dari beberapa contoh yang telah ditampilkan sebelumnya, sepertinya pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari kata cukup, bahkan mungkin masih sangat kurang. Namun tidak hanya itu saja wujud pelayanan publik yang ada di Indonesia. Mari kita lihat good case practice yang ada di Indonesia.
Inovasi pelayanan publik tentunya sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Birokrasi pemerintah harus beradaptasi dengan cepat untuk memberikan pelayanan publik yang profesional. Terdapat 4 arah kebijakan transformasi pelayanan publik pada tahun 2024. Yang pertama adalah e-services, yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berbasis elektronik pada setiap jenis pelayanan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu penguatan ekosistem inovasi, dan yang terakhir adalah penguatan pelayanan terpadu. Ini adalah aplikasi Si Pintar yang digunakan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan terkait beasiswa program Indonesia Pintar. Aplikasi ini dapat diakses oleh siswa, orang tua, pengelola PIP di sekolah maupun oleh pihak dinas yang menanganinya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah dilakukan secara online. Selain karena pandemi, sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan pendaftaran dari rumah. Hasil dari PPDB juga dapat dipantau oleh siswa maupun orang tua dari rumah, sehingga hasilnya lebih transparan. Sejak masa pandemi terbentuk adanya Satgas Covid yang merupakan kerjasama antara PMI, TNI, Polri, tokoh masyarakat, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan tokoh lainnya. Selain itu, di tingkat desa mulai terbentuk posko tanggap Covid yang merupakan kerjasama dari banyak elemen. Cuplikan tadi merupakan beberapa implementasi dari Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Karakteristik dari Whole of Government yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Mari membangun negeri dengan menjadi ASN yang berintegritas tinggi. Sebagai ASN, kita memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. Mari kita lakukan yang terbaik demi bangsa Indonesia. Dari Papua sampai Sumatera, Indonesia memang istimewa. Kami ASN beraneka, siap mengabdi untuk bangsa.